Selamat pagi, Pak Guntur, Mbah Seneng, Pak Wawan sekeluarga, Mbah Luk, Pak Wiwi, Bu Devi, Bu Anti, Bu Nini, Pak Sam, Aksa. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kita sungguh bersuka cita. Di pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, segala berkat-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan kekuatan-Mu, pemeliharaan-Mu Bapa, nyata di dalam hidup kami. Bapa, kami datang merendahkan diri, memohon belas kasihan-Mu, memohon penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Terlebih lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk dapat berbicara sebagaimana yang Tuhan mau. Dan seluruh jemaat di rumah kami masing-masing, kami haus akan firman-Mu Bapa. Firmanlah Tuhan, hamba-Mu menyampaikan, seluruh jemaat siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita akan melihat nanti beberapa ayat berikutnya, tetapi kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 5 untuk pagi hari ini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita di mana seorang anak muda, dia terdampar di sebuah pulau bersama dengan beberapa temannya. Sayangnya teman-temannya kemudian meninggal karena ombak yang begitu dahsyat menimpa perahu mereka. Nah, anak muda ini terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dia berteriak, tetapi beberapa hari lamanya tidak ada jawaban. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, anak muda ini membangun sebuah gubuk kecil di tengah pulau itu. Dia mencoba untuk bertahan sambil berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah gubuk ini selesai, beberapa hari kemudian sesuatu peristiwa yang buruk terjadi ketika ia pergi mencari makanan. Sepulang dari tempat dia mencari makanan, dia melihat ada api yang cukup besar dan rupanya gubuknya terbakar. Dia marah, dia protes sama Tuhan. Dia sangat kecewa. Dia mengeluh, "Tuhan, aku berdoa meminta Engkau menolong, memberikan pertolongan, tetapi sampai saat ini aku masih ada di pulau ini. Aku sudah membangun sebuah gubuk supaya aku bisa bertahan hidup. Tetapi belum begitu lama, gubuk itu sudah terbakar. Kenapa?
betapa malangnya hidupku. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keputusasaannya, apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, ketika dia tertidur lelap karena lelah dan juga hatinya kecewa, ada kapal yang kemudian bersandar di pulau itu dan menghampiri anak muda ini. Saudara, ternyata orang-orang yang ada di kapal itu melihat ada api yang menyala di tengah pulau dan kemudian memutuskan untuk datang. Dan puji nama Tuhan, dengan cara itu anak muda ini diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita bahwa Tuhan selalu punya cara. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari perikop ini bagaimana kita belajar bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati. Tetapi pagi hari ini dalam ibadah yang istimewa ini kita belajar bahwa Tuhan punya cara menjawab doa-doa kita. Yang pertama adalah Tuhan punya cara yang terbaik. Tuhan punya cara yang terbaik menjawab doa kita. Amin. Ini yang harus kita imani. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1-2 minggu ini saya sedang mempersiapkan materi untuk mengajar besok sampai hari Jumat. Mengajar mahasiswa STT Harvest. Mereka dari kalangan profesional, gembala-gembala yang sudah lama melayani Tuhan, bahkan juga dari praktisi. Jadi saya mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika mempersiapkan, haposan itu berkali-kali dalam satu hari itu bisa datang ya ke kamar, lalu kemudian minta duduk dan mau nonton Teletubbies dan juga nonton Sound the Ship ya. Dan kadangkala saya tidak segera menuruti. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mukanya mulai berubah, dia mulai cemberut ya. Dan apa saja yang ada di dekatnya dia mulai ambil dan lempar ya. Protes ya. Dan setelah itu dia, kalau saya tidak segera menuruti, maka dia akan menangis. Nah, kadangkala kita seperti anak kecil ya. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita seperti anak kecil yang meminta kepada Bapaknya. Ya. Ketika doa kita tidak segera dijawab, ketika permohonan kita kok sepertinya Tuhan belum berikan tanda, maka kita mulai mengeluh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang terjadi dengan Marta dan Maria ya. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran yang perlu kita mengerti pada pagi hari ini adalah bahwa Tuhan punya cara yang terbaik ya. Tuhan punya cara yang terbaik menjawab doa-doa kita ya. Kita tidak bisa mengatur. Jangan sekali-kali mengatur Tuhan, jangan sekali-kali mendikte agar Tuhan menjawab doa kita sesuai selera kita, sesuai kemauan kita ya. Di saat Maria dan Marta mengetahui keadaan saudaranya Lazarus sakit, apa yang dia lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit ya. Kalau kita membaca di dalam perikop ini ayat yang 1 dan 2, mereka mengirim kabar, Tuhan, engkau yang engkau kasihi sakit ya. Jikalau saya dan saudara yang ada dalam posisi Maria bagaimana? Kita pasti ingin segera Tuhan menjawab, betul? Kita pasti ingin segera Tuhan datang untuk memberi pertolongan. Nah, begitu pula dengan Maria dan Marta, ya. Mereka ingin
dalam situasi kesedihan karena Lazarus sedang sakit, mereka mengirimkan kabar itu sudah benar, minta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan segera datang, agar Tuhan segera menemui Lazarus, supaya Tuhan bisa memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan, menjamah, dan ia pun kemudian sembuh. Itu yang diharapkan oleh Maria, itu yang diharapkan oleh Marta. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mendengar kabar itu, bagaimana respon Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tidak tanggung-tanggung. 2 hari lagi Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mendengar Lazarus sakit dan firman Tuhan mengatakan Yesus mengasihi Lazarus, Yesus mengasihi Marta, Yesus mengasihi Maria. Tetapi apa yang disaksikan oleh firman Tuhan bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, padahal yang meminta pertolongan ini bukan orang lain, dan kalaupun memang itu orang lain yang datang meminta pertolongan dalam situasi yang memang mendesak. Tetapi kita melihat, kita belajar, kita menyaksikan bahwa Maria dan Marta bersama dengan Lazarus, mereka adalah orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Maria sudah membuktikan cintanya kepada Tuhan dengan meminyaki tubuh Tuhan Yesus, meminyaki kaki Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi. Padahal Maria dan Marta sudah berharap, sangat mengharapkan, terlebih lagi Lazarus yang sakit pada waktu itu, Yesus segera datang menolong. Yesus segera datang menemui mereka. Ya, jelas tidak masuk akal. Ketika Tuhan Yesus memutuskan dengan sengaja untuk tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, memang cara Tuhan menolong bukan seperti apa yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang kita mau, bukan seperti selera kita. Bukankah firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Di dalam Yesaya 55 dikatakan demikian. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Satu kebenaran yang perlu kita pegang teguh adalah bahwa Tuhan punya cara. Dan cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Bagaimana kita bisa melihat? Ya, itu yang kita akan saksikan di dalam kebenaran firman. Sesudah 2 hari berlalu, barulah Yesus mengajak murid-muridnya ke Yudea, Bapak Ibu Saudara. Dan benarlah, Lazarus telah meninggal. Terlambat, ya. Menurut ukuran Maria dan Marta, Yesus datang terlambat. Dan seperti Marta dan Maria, bagi kita seringkali kita merasa bahwa ketika Tuhan belum menjawab doa kita, ketika Tuhan belum menjawab permohonan kita di dalam doa yang kita panjatkan kepada Dia, kita merasa bahwa Tuhan terlambat untuk memberikan pertolongan. Tuhan berlama-lama. Dan itulah yang kemudian terjadi pada Maria dan Marta. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 21 dan ayat 32, Marta maupun juga Maria mengatakan hal yang sama. Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi lihatlah apa yang kemudian terjadi. Yesus membangkitkan Lazarus. Dan kebenaran firman Tuhan berkata di dalam ayat 45, banyak orang yang menyaksikan perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, mereka menjadi percaya. Dan sebagaimana firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang
4 ya, bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan punya cara, dan melalui cara Tuhan ada rencana yang Tuhan sedang mau lakukan. Ada rencana yang Tuhan sedang mau genapi, yaitu melalui jawaban yang Tuhan berikan. Tuhan tidak hanya menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, tidak hanya menjawab apa yang menjadi permohonan di dalam doa kita, tetapi melalui caranya menjawab dan mendengar dan melakukan apa yang menjadi pergumulan kita. Dia rindu ada perkara yang ajaib dan mulia, di mana melalui caranya bekerja nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya cara, dan caranya adalah cara yang terbaik. Amin.